Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Mungkin itulah sosok Kanaka, putra sulung Tia Aristia yang hobi banget olahraga seperti bundanya. Hebatnya, nggak cuma sekedar hobi, Kanaka juga punya prestasi di bidang olahraga, khususnya taekwondo. Kini, Kanaka mulai menekuni olahraga padel. Meski baru 6 bulan main padel, Kanaka sudah berani ikut turnamen padel di Semarang pada tanggal 23 Mei nanti. Jadi insya Allah Kanaka mau berangkat sirkuit nasional ke Semarang ya. Tanggal 22 berangkat, tanggal 23 sampai tanggal 26 insya Allah mainin. Dia tuh baru main padel tuh baru sekitar 6 bulanan ya. Demi mengikuti kejuaraan padel tingkat nasional, Kanaka pun fokus mengikuti coaching padel bersama pelatih yang ternyata kakak dari artis Revalina S. Temat. Tia pun dengan sabar menemani sang buah hati. Sebagai mantan atlet, Tia tahu bagaimana mengarahkan anak-anaknya menjadi seorang atlet. Tapi juragan kos-kosan itu mengaku tak pernah sekalipun memaksa mereka menjadi atlet seperti dirinya. Begitupun dengan Kanaka yang awalnya menyukai taekwondo tapi kini beralih ke padel. Denny Caknan dan Bella Bonita lama-lama jadi pasutri yang jago bikin konten ngakak. Setelah cosplay jadi pemain barongsai, Denny dan Belbon lagi-lagi bikin konten video kocak. Mereka berdua main jet ski saat liburan di Danau Toba, Sumatera Utara. Lucunya, Denny malah memilih jadi pembonceng. Justru Bella yang pegang kemudi. Ketakutan pula. Sampai harus pegang erat-erat pinggang Bella. Netizen pun auto ngakak berjamaah melihat kejadian ini. Kasus dugaan penggelapan dana hampir 1 miliar yang dilaporkan Fujianti Utami alias Fuji terhadap mantan admin media sosialnya memasuki babak baru. Ya, Fuji yang didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin mengungkapkan bahwa proses hukum sudah mengalami peningkatan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahkan menurut Sandi, pelaku sudah mengakui perbuatannya saat menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik. Meski sudah mengakui perbuatannya, Fuji tak yakin pelaku mampu mengembalikan semua kerugian yang dialami Fuji. Apalagi selain menggelapkan dana, pelaku juga menghapus ribuan data pekerjaan milik Fuji secara permanen, serta menyebarkan chat pribadi Fuji untuk dijadikan bahan ejekan. Tak sampai di situ, barang-barang mewah milik Fuji seperti kamera dan perhiasan ikut raib. Alhasil, gara-gara masalah ini, Fuji sempat kena mental hingga mengalami depresi. Jelang proses persalinan sang istri Alisa Dagise yang tinggal menghitung hari, Al-Ghazali membagikan pesan haru yang menyentuh di akun media sosialnya. Ya, Al mengunggah foto masa kecilnya sambil mengenang perjalanan hidupnya dari seorang bayi yang belum memahami dunia hingga bersiap menjadi seorang ayah. Al juga mengaku tak pernah membayangkan akan sampai di fase menjadi orang tua. Di akhir unggahannya, Al memohon doa agar diberi kesiapan lahir dan batin untuk menjalani peran nanti. Ya, penting aku selalu berdoa sih, semoga anak ini menjadi anak yang solehah benar. Dan selalu berbakti sama orang tua dan ingat agamanya, ingat taat pada Allah juga, ingat Rasulullah. Yang penting aku ingin dia jadi anak yang solehah. Jadi dia tuh kayak seneng banget menunggu bayi ini. Jadi setiap saat Alisa ke dokter dia nganterin dan dia tuh bener-bener kayak udah nggak sabar pengen ketemu anaknya gitu. Jadi dia bener-bener yang itu gimana ya rasanya jadi bapak ya, gimana rasanya jadi bapak ya. Jadi dia bener-bener kayak yang emang seneng. Dia bener-bener mempersiapkan diri untuk menjadi ayah sih. Lama nggak muncul, belakangan Uya Kuya kembali bikin heboh. Uya diseret-seret sama isu jika dirinya memiliki dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Bahkan nggak tanggung-tanggung, sampai 750 dapur. Entah dari mana kabar tersebut, hingga Uya tampak kesal. Dibilang sampai punya dapur segitu banyak, saya bingung waktu saya bilang itu hoax. Tetap aja ada narasi-narasi yang saya tahu itu dibergerakan, yang bilang jadi realnya punya berapa dapur.
bilang aja berapa dapur. Ini saya tekankan, sampai sekarang, sampai saat ini, tidak ada satupun dapur MBG yang saya punya. Pengelola dapur program MBG memang banyak dipegang oleh pihak tertentu, termasuk anggota dewan atau keluarganya. Jadi nggak heran kalau nama publik figur lain termasuk Uya ikut terseret spekulasi liar. Yang nggak terima namanya dibawa-bawa dalam info yang belum jelas kebenarannya. Akhirnya Uya ambil langkah tegas, melaporkan penyebar hoax ke polisi. Kayaknya emang harus begitu, sekarang harus berani kita lapor gitu kan. Sabtu kemarin kita udah laporin. Belajar dari pengalaman kemarin, kenapa saya harus kena fitnah lagi? Orang rumah yang manajer aja belum selesai renovasi, sampai sekarang belum ditempatin. Ini udah ada fitnah lagi yang begitu kejamnya, dan saya enak-enaknya aja buat orang buat berita yang sama sekali nggak benar gitu. Wajar Uya bersikap emosional, soalnya Uya punya pengalaman traumatis di masa lalu. Kediamannya pernah jadi korban penjarahan. Uya bahkan membuat sayembara siapa yang bisa temukan akun asli penyebar hoax akan diberi imbalan berupa uang tunai. Kalau ada yang bisa memberitahu dan memberikan data yang akurat lengkap, akun-akun yang memfitnah saya itu siapa aja, hubungin saya, kalau terbukti saya kasih uang 1 juta masing-masing. Menjelang hari pernikahannya yang bakal digelar pada 26 April 2026, Syifa Haju mendapat kejutan bridal shower dari para bridesmaid. Tanpa menaruh curiga, Syifa datang memakai gaun hitam panjang karena mengira akan ada meeting. Tapi nyatanya, para sahabat sudah janjian memakai baju yang memperlihatkan wajah Syifa kecil. Sontak saja, kejutan dari para sahabat itu membuat Syifa terkejut bukan kepalang. Namun sang calon pengantin akhirnya berganti pakaian dengan mini dress putih dengan veil bertuliskan Future Mrs. Rumi lengkap dengan stiker berwajah El Rumi. Salah satu hal menariknya adalah Syifa diberikan kostum duyung dari sinetron populernya Mermaid in Love yang harus ia gunakan sepanjang acara. Kamu mau berenang? Iya, coba dikepakin dong. Oh, wow. Sementara itu, seolah ingin healing dari pemberitaan jelang pernikahan sang mantan, Marsha Arwan pergi liburan ke Thailand. Di sana Marsha tampak menikmati suasana pantai yang indah tanpa harus dipusingkan dengan fakta bahwa sang mantan akan segera melepas masa lajang. Saat Syifa mendapat kejutan sebelum melepas masa lajang dari para sahabat, calon mertuanya Ahmad Dhani rupanya sedang menyusun rencana yang tak kalah menarik. Tolan grup band Dewa 19 itu bakal kembali menghelat acara ngunduh mantu untuk El Rumi dan Syifa, meski sebelumnya sempat tak ingin menggelar karena terbentur biaya. Tentu saja ini dilakukan agar Dhani bisa mengundang lebih banyak kerabat dan kolega terdekatnya. Lagi mau diomongin tuh mantu. Karena banyak teman saya juga tidak terundang, karena kan dibatasin kan. Meski belum mendapat persetujuan dari putra keduanya, jika sesuai rencana, Dhani akan mengadakan pesta ngunduh mantu di villa miliknya pada bulan Mei nanti berbarengan dengan perayaan ulang tahunnya. Meski terkesan cuek dan rock and roll, ada rasa kepedulian yang tersirat dalam diri Dhani untuk El Rumi yang selangkah lagi akan berumah tangga. Masih dibicarakan sama Syifanya kan. Rencananya saya mau bikin dekat-dekat ulang tahun saya, jadi sekalian gitu. Di villa mungkin. Nggak perlu pesan, saya itu nggak pernah ngasih nasihat sama anak-anak saya. Anak-anak saya itu melihat cara saya hidup selama mereka hidup di rumah saya, tinggal di rumah saya. Ya cara saya jadi orang tua itu menjadikannya adalah uswatun hasanah.